Orang gila mana ya yang dia punya fantasi kalau dia bisa jadian sama cewek cakep tapi dia punya kebutuhan khusus. Kayaknya cuman kalian doang deh yang bisa pikir kayak gitu. Soalnya kan kalian jomblo. あなたが現れて広がる世界にこのため息さえ優しく染まっていくようで指先と連々 Yang di opening bercanda ya bre. By the way, yokoso guys di Quincy Project. Kenalin, nama gue Stefanus. Di sini gue akan kasih kalian rekomendasi anime yang mungkin kalian belum pernah nonton. Dan mungkin kalian udah tahu animenya, tapi kalian tuh takut. Ini anime bagus nggak ya? Ini anime jelek nggak ya ceritanya? Kayak takut aja fail gitu pas gue ditonton malah jelek. Dan di channel ini gue nggak sendirian bre, gue ditemenin sama teman gue namanya Erik, dan dia bakal bacotin dark system dari dunia anime nih, tapi dari sudut pandang dia ya. So buat kalian pantengin terus aja nih video-video dari kita nih dari Quincy Project, oke? So, kali ini gue bakal rekomendasiin anime yang bikin kalian bisa relax sebentar dari hiruk-pikuk dunia ini nih. Soalnya, jujur aja nih, anime ini bikin gua yang tadinya capek pulang kerja, dia bisa bikin gua tuh balikin mood gua lagi gitu. Yang tadinya udah capek jadi mood lagi nontonnya. Ada yang bisa nebak animenya apa? Gua kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Namanya adalah A Sign of Affection. Sebuah tanda kasih sayang. Gokil. Dari judulnya aja udah romance banget gak sih? Penasaran kan animenya ini tentang apa? Dan ceritanya tentang apa? Yokselah gas! Mari kita bahas. Ini dia A Sign of Affection. 指先と連々 A Sign of Affection merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari manga nih. Dia tuh memiliki cerita romance yang unik menurut gua. Biasanya anime Jepang, apalagi kalau berhubungan dengan romance, biasanya kalau nggak tentang anak-anak SMA, terus juga tentang kantoran, jarang banget ada yang ngebahas tentang anak-anak perkuliahan nih. Padahal pas masa-masa anak perkuliahan, cintanya itu udah berkembang gitu, jadi lebih dewasa, jadi bebas-bebasnya gitu kan. Jadi menarik sebenarnya kalau ngebahas tentang perkuliahan ya. Dan karena jarang, ya gue salut sih sama anime ini. Karena anime ini udah berani untuk mengambil latar belakang ini. Nilai plus lah menurut gue. Dan bukan hanya itu aja yang berbeda. Tapi premis ceritanya juga menurut gue nggak kaleng-kaleng bos. Jadi premisnya tuh ada seorang anak perempuan bernama Yuki. Dia ini anak biasa tapi dia punya berkebutuhan khusus. Dia itu tidak bisa mendengar dari kecil. So dari kecil dia itu udah disekolahin di sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dan dia itu dari kecil ya udah merasa diisolasi lah dari dunia luas gitu. Padahal dia tuh merasa dia tuh pengen banget mencoba dunia luar tuh seperti apa gitu. Dia tuh pengen tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. So, saat dia udah beranjak dewasa dan udah mau ngambil kuliah, dia memberanikan diri untuk mengambil kuliah umum nih. Buat kalian inget ya, ini anime itu nggak ada dark-darknya. Jadi kalau kalian berharap si Yuki dibully, nggak ada di sini bre. Sorry banget ya, sorry. Nah, gue ceritain nih, gimana sisi romansnya. Jadi, si Yuki, dia itu kan nggak bisa dengar ya. Dan walaupun dia nggak bisa dengar, dia kan mau ke sekolah gitu. Dia mau ke kuliahannya. Nah, dia walaupun ke kuliahannya tuh, dia mandiri gitu. Dia masih naik kereta. Jadi, dia naik kereta, dan saat dia lagi dalam perjalanan, tiba-tiba tuh ada bule yang ngedeketin dia. Ya, bukan jahat bulenya, bukan macem-macem gitu. Bulenya ya karena dia libur ke Jepang itu dia penasaran gitu. Tempat ini di mana? Dan dia mau nanya, kebetulan ada Yuki di situ dan dia nanya ke Yuki. Nah, karena si Yuki nggak bisa dengar, jadinya ya dia bingung gitu kan. Mau jawabnya kayak gimana? Dia nggak ngerti apa yang si bule ngomongin. Dan bulenya juga jadi bingung gitu kan.
Karena nih orang ditanya apa nggak dijawab-jawab gitu kan. Dan di saat semuanya pada bingung, tiba-tiba ada belahan jiwa dari Yuki datang dan membantu si Yuki. Gokil. Keren kan ceritanya? So sweet kan? Dari sini aja premisnya so sweet kan? Ya, saat itulah saat dia menemukan belahan jiwanya. Di sini ya udah akhirnya mereka jadian nih. Nggak gitu. Ya mereka ada prosesnya dulu. Di sini anime ini menceritakan tentang prosesnya si Yuki bisa bertemu dengan belahan jiwanya hingga bisa jatuh cinta dengan belahan jiwanya nih. So, ya gitu premisnya. なぜあ、場所聞かれてる Oke, gue bakal bahas tentang karakter. Gue suka banget dari segi penggambarannya nih. Gue jadi berasa mulai mengerti dengan keadaannya Yuki bahwa mereka tuh sebenarnya ada loh di sekitar kita. Jadi jangan dimusuhin gitu atau dijauhin gitu. Orang yang tunarungu kan juga manusia gitu loh. Dia tuh juga punya hati. Jadi anime ini bener-bener banyak ngajarin gue sih. Gue jadi mau belajar bahasa isyarat. Gue juga mau mengerti ke mereka tuh kayak gimana gitu. Terus yang kedua, gue tuh suka banget sama karakter utamanya yang cowok nih. Atau belahan jiwanya si Yuki yang bernama Itsuomi. Itsuomi. Kalian ya, para cowok-cowok harusnya belajar nih sama si Itsuomi. Kalian yang masih bego banget deketin cewek-cewek, mending lu nonton ini aja nih. Lu harus ikutin sih caranya Itsuomi, kata gua. Biar lu tuh bisa dapet cewek yang lu mau gitu loh. Soalnya si Itsuomi-nya ini juga sayang banget gitu sama Yuki. Dia beneran menunjukkan rasa sayangnya dia gitu. Terus juga orangnya nggak banyak cincong-fang gitu loh. Nggak banyak ngomong gitu. Dia terus terang banget orangnya. Terus juga menyenangkan, pengertian, misterius dikit sih, tapi nggak lebay. Nggak yang pakai hoodie terus gitu, enggak bre, nggak kayak gitu bre. Kata gua sih, kalau lu mau dapetin cewek, cepetan dah nonton. Lu peragain tuh, gimana caranya si Itsuomi bisa deketin Yuki. Jangan. Sekarang masuk ke apa yang gue suka dari anime ini nih. Tadi sebenarnya udah gue bahas sedikit sih, kayak latar belakangnya gitu, kayak dia tentang kampus gitu kan. Terus juga tentang kisah romance yang cukup berbeda gitu, jarang anime yang romansnya kayak gini gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, banyak banget faktor-faktor lain yang bikin gue tuh suka sama anime ini gitu. Bener-bener yang gue suka, pertama jelas, dari visualnya nih, dari pewarnaan anime ini gue suka banget. Karena biasanya kayak kalau kemarin Rising Impact kan vivid gitu ya. Tapi karena ini romance, dia itu nggak se-vivid itu. Malah justru lebih kecondong ke soft banget warnanya. Warna putihnya bagus, warna merah rambutnya cakep menurut gue. Ini warnanya tuh bener-bener soft banget, kayak cocok banget buat romance ini, bener-bener menenangkan hati banget warnanya aja gitu kan. Terus juga si Yuki-nya di sini cakep banget, Itsuomi-nya juga ganteng banget. Kayaknya sih gua aja yang sebagai cowok aja nonton ini tuh bener-bener kebawa gitu perasaan mereka berdua. Apalagi cewek-cewek juga pasti akan juga bakal merasakan gitu gimana rasa kasih sayang mereka gitu. Dan yang gue suka dari anime ini juga, anime ini tuh nggak banyak kayak potongan-potongan cam angle kayak gitu-gitu. Dia tuh lebih ke ya angle-angle yang biasa aja dan nggak banyak bergerak. Yang penting tuh ceritanya gitu bre. Siapa yang ngomong dan siapa yang ngomong tuh jelas gitu. Dan di situ udah menurut gue udah enak banget gitu. Apalagi ini drama kan, nggak harus banyak angle-angle gitu. Jadi tuh saat kita nonton ya benar-benar bikin relax gitu dan nggak bikin kita capek nontonnya gitu. Dan anime ini dia itu punya komedi yang menurut gue komedinya tuh nggak bikin kita sampai ketawa terbahak-bahak. Dan ya animenya juga nggak garing-garing banget gitu. Maksudnya menurut gue bukan garing ya, tapi lebih ke anime ini tuh bikin kita senyum-senyum tipis yang selalu saat nonton tuh kayak bikin ketawa gitu loh. Ketawanya tuh yang tipis-tipis aja gitu.
Ini bener-bener bikin relax kan. Jadi anime ini menurut gue bener-bener disajikan untuk orang-orang yang mau ngecil, yang bener-bener udah capek kerja, habis itu nonton ini sambil makan minum, cocok banget sih menurut gue. Yang terakhir sound effect nih. Wah, sound effect-nya sih bro, menurut gue cakep banget sih. Sound effect-nya tuh bener-bener dipikirin di sini. Nggak ngasal doang. Yang gue bilang kan angle kameranya nggak banyak pindah-pindah ya. Tapi audionya menurut gue di sini pindah-pindah. Kita kayak dikasih gambaran gimana sih si Yuki pendengarannya tuh kayak gimana. Kayak tiba-tiba saat seharusnya ya banyak musik dan segala macem, karena Yukinya nggak bisa denger, ya yang ditunjukin adalah sound effect-nya adalah ya udah kosong aja gitu. Nggak ada gitu. Kayak ngeblank aja gitu. Tapi kayak masih kedengeran kayak ngekosong. Masih ada sound effect-nya gitu. Jadi kayak menurut gue nggak hampa-hampa banget, masih tetap kenceng, tapi pas gitu momennya, menurut gue ya. Jadi kayak cakep banget gitu. Beneran deh. Audionya itu sama musiknya juga ngeblend banget. Nyaman banget di kuping gue. 後ろの人たち何語を喋ってるんだろう。英語？ドイツ語？日本語？ So, anime ini menurut gue sih bukan tipe anime yang ngebuat kita tuh mau ngabisin anime ini dalam waktu semalam doang gitu. Tapi gue percaya kalau anime ini diibaratkan minuman, dia tuh kayak kopi gitu. Lu harus rasain tiap tegukannya, rasa pahitnya, rasa asamnya. Kayak lu harus minum ini tuh pelan-pelan gitu. Ya, menurut gue anime ini cocok lah buat kalian yang mau ngecil, terus juga kalian yang udah habis capek kayak gue, habis capek kerja gitu kan, kalian mau ngecil, kalian mau nonton bareng keluarga, menurut gue anime ini cocok sih buat kalian. Dan anime ini juga nggak bisa dibilang bukan cuman entertain doang sih, dia juga membuat gue tuh banyak belajar juga gitu. Kayak yang tadi gue bilang gitu, dia tuh mengajarkan gue bahwa ya sebenarnya di dunia ini mereka tuh ada, tunarungu tuh beneran ada gitu, dan mereka tuh ada di sekitar kita gitu. Jadi jangan dibully, jangan dijauhin, jangan ditakutin gitu. Kita tuh harus membantu gitu loh. Dan dari kisah cintanya mereka, gue jadi percaya dengan kalimat yang dilontarkan langsung oleh Chania Cita di podcastnya Raditya Dika, bahwa cinta itu datang dari biologisnya aja gitu. Ketertarikan biologisnya aja. Jadi nggak ada paksaan gitu antara lu dengan si cewek gitu. Jadi kayak memang biologis lu aja bertemu gitu. Dan ini bener aja gitu, si Yukinya memang mencintai orang-orang yang seperti ini gitu. Karena si Yukinya sendiri yang tadi gue bilang, si Yukinya ini kan tipe orang yang memang dia itu merasa dari kecil nggak bebas, selalu diisolasi gitu kan. Dan dia menemukan seorang pria yang menurut dia itu, wah ini pria sih bisa kasih kebebasan ke dia gitu. Karena pria ini mau mengerti si Yuki, dan kebetulan si cowoknya ini, Itsuomi-nya ini juga suka keluar negeri gitu. Jadi si Yuki merasa bahwa Itsuomi-nya ini memang penuh dengan kebebasan gitu orangnya. Jadi si Yuki-nya ini tertarik secara biologis untuk memang menyukai Itsuomi ini. 広がる世界にこのため息さえ優しく染まっていくようで指先と連々 So ya, mungkin segini aja kali ya dari gua. Kalau misalkan gua ada salah perbuatan maupun dalam perkataan gitu ya, mohon maaf ya guys. Dan kalau misalkan kalian merasa gue tuh kurang gitu, penjelasan gue kurang, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau nyuruh gue review anime apa gitu, kalian takut nih anime fail atau apa gitu, udah bilang aja ke gue. Tulis aja juga di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video dari Quincy Project. Nama gue Stefanus, dan ya, sampai jumpa. Ariga, thanks, gozaimasu.